saat ini kita diberi kesehatan, masih Tuhan izinkan untuk ada di rumah orang tua yang kita kasihi ini. Kami juga berterima kasih kepada orang tua kami yang berada di rumah ini sudah membukakan rumah untuk kita beribadah, membukakan hati untuk menyambut kami. Semoga orang tua kami di rumah ini dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Jadi sebelum kita ibadah, kami bacakan dulu yang bertugas buat malam hari ini. Khotbah, introitus dan doa calon situa G. Sitompul. Bacaan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Kami minta kesediaan Bapak kasih Kolose 3 ayat 17. Setelah itu Kolose bernyanyi, baru khotbah situa baru. Simarmata. Setelah bernyanyi, kita juga dibawakan doa syafaat oleh Ina Nyonya M. Sinaga Boru Sipanggang. Kami mohon pokok-pokok doa. Mungkin tim yang komunitas tim, terus Pesta Gunawan besok. Jangan, orang tua di rumah ini dulu. Orang tua kita dulu. Apa yang mau anak tongkron Bapak? Tongkron mah anaknya bulat kanan orang sehat. Nah, kira anaknya pokoknya enang. Terus anggo boy tongkron anak pokoknya boru pokoknya paupo ganapan. Nadaw pokoknya denok ya. Baru tambah ini. Tambahkan malam. Lekam pulpen mau calo si Pia Hubani sebuah tong sapat. Hafal ya. Bicara. Dia rekamnya nih betul ya. Galatia Yesus Filipi Kolose. Setelah itu kita bernyanyi dari Sidung Jemaat 453. Setelah itu doa dari tuan rumah. Setelah itu bernyanyi mengumpulkan persembahan dan ditutup oleh situa Simarmata. Kita di dalam doa penutup. Rumah tuh banyak. Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk penyembahan buat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami, datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin.
oleh karena Tuhan Yesus kita, Allah dan Tunggal kita suci dan kudus, maka segenap malaikat pun sujud menyembahnya. Marilah kita juga sujud menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita, suci, suci, suci. Kita nyanyikan bersama. Halaman nomor 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dia kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. ayat 2. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita dengarkan bacaan. Kolose 3 ayat 17 dengan judul perikop manusia baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sebelum mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Situa R.C. Matmata, maka kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Kita nyanyikan bersama. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran,
Tunggu mahita. Terima kasih sembah nami hubamu ham Tuhan ne kata nai surga. Tolong hidup ni hormat di Tuhan. Salohon hanami hagul pun hanami rosika sekali pangrongon. Hidup ni hagul pun di Tuhan parbahin hanami dope roh rumah ni orang tua nami bani ngananon. Mendihuti pertongguan nami sehari seminggu. Nami nadongi kuremu kewas pencana. Secara khusus nadongi sektor nami sektor gol. Kemudian kau nami dari Tuhan doling puji-pujian nami hubamu. Jadi pamujian nami na manggoluh mai ilodinu. Jangan bani parangon sirhoma tangron nami hatamu dari Tuhan. Marpasu-pasu maham hubinami hadenu. Anami napadaskon rosi kuriamu naman jalohon. Jangan pas-pasu amu oleh Tuhan pikiran nami. Kasibui ipah pusok-pusok janah yaitu si hanami. Janah hagul kun hanami bagi guru nami si yanapari. Dosa pakon palang nami di Tuhan holong maham sasak ham asik kadip hanami. Jadi anak ini kalau Tuhan anakmu Tuhan Yesus Kristus pada hanami tonggonan di amin. Horas mabat genupan. Jadi atap bahasa Indonesia do agenda tah. Wanangor bahasa Simalungun do marambilan. Tapi adong inang boru terigan kadang-kadang nanti bercampur dengan bahasa Indonesia walaupun agak merbatu-batu nanti. Ya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pertemuan kita malam ini ibadah rumah tangga diambil dari Wahyu pasal yang ke-21 dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat 7. Kami bacakan untuk kita semua. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Ada hal baru pemahaman kita saat ini tentang wahyu. Kalau sebelumnya ini agak sungkan juga, maaf, si tua Samas kalau berkhotbah tentang wahyu. Karena apa? Pemikiran selama ini bahwa wahyu itu membicarakan tentang hari parpudi, hari parmate, duk mate, hari setelah kematian dan persiapan akan kematian. Rupanya itu adalah, kalau keliru tidak juga, kurang tepat iya. Wahyu merupakan sastra apokalip yang berbicara tentang penglihatan niaha, penglihatan akan masa depan, bukan akan kematian, berbicara tentang masa depan dan alam ilahi. Indonesia koni pangungkapan wahyu berbicara tentang masa depan dan alam ilahi. Masa sonari asa konon masa depan
dohot masa ilahi sasatuan. Masa sekarang apa yang dibicarakan di Wahyu? Masa sekarang yang dibicarakan di Wahyu adalah sonaha do kita mempersiapkan diri. Sonaha do kita kesetiaan ta mengyukon Tuhan bani bagi-bagi ni sitaronon bani guluhon. Membicarakan kepatuhan dan kesetiaan kita akan Tuhan walaupun hidup kita menderita karena Tuhan. Boido menderita karena keadaan ekonomi. Boido menderita halani nabori sumadokon ni bapai rumahon nakin hanami dom natuga. Doma siluk roh nabori. Boido halani ay tertekan gurutta. Boido mahalani nalang bebas menjalankan ibadah permingguan. Contoh ni hasamata na dong IGKPS Purwakarta. AIP tekanan ni guluh buay mathasoman hubay na ibata. Aido nalaho isahapkon bani tekstaon. Na pasti dituliskon si Yohanes Suraton pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Tujuan ni Suraton hubani pitu kuria narong Asia kecil, termasuk Efesus, Pergamus, Laodikia, pakundaligan pitu kuria. Tujuan ni ase margogoh tabah janah setia pitu kuria ai marhasoman pakun Tuhan. Karena hal ini bani panorang ai pitu kuria na isong kanaminokan berada pada tekanan secara politik di bawah anggubani teksaon di bawah pemerintahan ni Nero naman. Tapi perlu sebut nami anggui kuria Efesus ipaksa ma jemaat nadong Efesus untuk menyembah dewa Artemis. Anggui Pergamus ipaksa ma jemaat nadong Pergamusai ipaksa pemerintahan ase menyembah Kaisar Domitianus. Sonai ma masa bani panorangai ubani pitu kuria roh masurat ni Yohanes ase margogo kuriai mandalankan padohotkon pakon mandalankan golus gunupari marhasoman pakon kuan dia. Bani teks yang bilang tay so kudo ayat 5a, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi naisubut ni ayat 5 kan tidak usah khawatir. Lang pala mabiyak. Saya setia ini Tuhan. Hubayat yakin jadi baru ganup tanahon do bumion. Asal ma lang manlimbang hanima kumbani dalan ng tutuan. Aido ayat tihon ibian ayat 5. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan berikutnya itu disebut tuliskanlah firman Tuhan itu. Berisi tentang sonaha kita ase tetap setia, nokan napaduahon bayar tahun disebut ahudo alpapa kunobegan ini dia mengetahui semuanya yang terjadi banjur tahun. Dia yang pertama dan dia yang memulai. Tuhan tado na ibatat tado na memulai dunia dan banado na mengakhiri mengganti pakon na baru. Solstus konon na marigut na patuduhan ni sobut Tuhan akan menggantikan duka cita do sukacita. Ayon go marhor kita, ayon go marhor sa mga bapa na kinirumahon
halena borit na magbeti soluk roh halani pumbani tua. Por saya mahita, por saya